dikasih bantal biar di sana kan? Hah? Alanya di sana, biar di sana nih. Tempat tidurnya. Tempat tidur ke sana. Makinnya di sini. Siapa yang mau muter nih? Siapa yang mau? Gantung aja namanya biar bisa putar-putar. Ini kalau belah sana berarti dimiringin gini. Orang kan gitu. Kakinya gini. Enggak, badannya dimiringin. Badannya. Nggak boleh madep sana, nggak berdiri. Nggak bisa berdiri. Kalau misalkan kakinya madep sana udah terpaksa kakinya madep sana, dia mau sholat celentang gitu. Daripada diputerin, badannya aja suruh miring. Iya, miring ke sini. Biar mukanya ngadep kiblat, jadi tidurnya masih tetap begitu. Gitu badannya miringin kalau yang sakit. Kalau sakit bilang aja dulu. Tadi atur dulu. Sakitnya diaturnya. Nah kalau misalkan punya orang tua yang sakit apa ya kan, saudara atau nenek atau paman atau siapa, kita bisa ngurusnya. Kita bisa ngurusnya, ngadepnya kemana ini gitu. Posisinya lagi gini berarti harus gimana, terus cara ngegulunya gitu. Ya mudah-mudahan dia ini gitu. Tukang sholat waktu sehatnya. Ngadep kiblat, kakinya ngadep kiblat, kemudian wajib dikasih bantal, kepalanya biarin wajahnya bisa ngadep kiblat. Kalau yang jadi masalah ini, kalau udah ngadep kiblat, rukunya gimana? Nah boleh kayak yumi'a ila shawabil kiblat raqiyan wa sajidan. Wa bisujudi aqfadha minal ima ila ruku'. Pakai ima aja, pakai kode. Di kode. Kalau mau ruku, mau sujud pakai kode. Jangan gini. Kode begini gitu. Allahu Akbar. Kode gini kode. Kalau misalkan ruku, Allahu Akbar gini. Terus bangkit lagi sampai Allahu liman hamidah. Giliran sujud lebih pendek lagi begini, kan? Tadi kode aja. Atau nggak bisa juga pakai leher, lehernya nggak bisa bergerak nih misalkan. Bisa bergerak lehernya. Kayak mata, gimana ya, kayak mata, kan? Mati aja lu. Nggak ada bang. Kalau mata ya kecolok ya. Kecolok begini. Mau sholatnya udah. Kalau pakai mata nggak bisa juga, kodenya pakai hati. Jadi selama al-qalbu sabitun, selama qalbunya masih sabit, masih bisa merasakan hatinya itu, dia masih tetap harus diharuskan sholat. Wajib sholat selama qalbunya masih sabit, masih belum goyang, belum belum ngawur lah diajak ngobrolnya. Masih ya. Belum sakit. Masih sehat hatinya. Biarpun badannya nggak bisa bergerak kayak gimana, tapi hatinya masih masih wajib untuk sholat. Kodenya pakai hati juga. Bayangin. Ya mudah-mudahan hatinya pada sehat semua. Sehat untuk sholat tapi sehat yang lain-lain jangan. Belum tanya sholatnya udah nggak usah sholat lah. Handphone aja kemarin ngapain? ML. Lupa yuk. Makan lupa, minum lupa. ML masih ML. Emang begitu. Ada di kitab. Orang udah nggak berfungsi, semuanya udah nggak berfungsi. Itu nggak berfungsi. Tapi dibacain Quran, dia masih bisa melanjutin. Karena apa? Hatinya dulu terpaut sama Al-Quran. Lihat ya, ada udah lupa nama anaknya, udah lupa ininya segala macam, udah lupa ini siapa ini.
Tapi Al-Quran baca dia masih ingat tanpa Al-Quran masih ingat, hafal, nggak hilang hafalannya. Karena apa? Hatinya terpaut sama Al-Quran. Ingatan-ingatan yang lain yang nggak penting lah, yang nggak penting bisa hilang, tapi ingatan yang menurut dia penting nggak akan pernah hilang. Itulah orang-orang yang hamil Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran di dalam hatinya. Maka guru Quran saya bilang dulu, ente kalau baca Al-Quran jangan di waktu senggangin waktu 2 jam atau 3 jam itu khusus buat baca Al-Quran. Matiin handphone, tutup pintu, kasih tahu anak istri ini waktu saya baca Al-Quran. Ustaz, kalau ini gimana kalau ada yang ketok-ketok perlu? Kalau dia perlu kan nungguin saya. Misalnya dia baca Al-Qurannya pagi sekitar jam 6-an sampai jam 8-an. Kalau dia ketok-ketok gimana Ustaz? Dia kalau perlu nungguin saya baca Al-Quran 2 jam doang, nggak lama. Jadi kalau disisakan waktu gitu buat Al-Quran itu tul waktu itu panjang. Kita bisa ngerjain apa aja. Jadi barokahnya Al-Quran. Kalau kita benar-benar sisain waktu kita buat Al-Quran. Ada orang sisain waktunya buat Al-Quran, ada orang sisain waktunya buat sholat, ada orang sisain waktunya buat thalabul ilm, nuntut ilmu. Nggak boleh diganggu. Apapun kejadiannya, ini nuntut ilmu, ini baca Al-Quran, ini nggak ada urusan. Ini udah wakaf waktu saya untuk ilmu, wakaf waktu saya untuk baca Al-Quran. Maka disebutin alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum, kami razaqkan, kami rezekikan kalian dengan rezeki itu nggak harus duit. Allah ngasih rezeki kita sama semuanya, nggak harus duit. Ya ada yang sehat, ada yang ada yang waktunya senggang. Kalau udah dikasih rezeki waktu, maka yunfikun, infakkannya apa yang kita dapat dari Allah. Itu ayat itu buat kita semua, buat orang yang punya duit, orang yang nggak punya duit, pokoknya ente merasa dapat rezeki dari Allah, rezeki itu infakkan. Entah itu waktu, entah itu kesehatan, entah itu yang lain-lain. Kalau ente merasa itu rezeki, maka infakkan. Kesehatan badan ini infakkan. Waktu kita 24 jam kita merasa ini ada rezeki dari Allah, maka infakkan 1 jam atau 2 jam, infakkan. Jangan ganggu. Ini 2 jam yang buat baca Al-Quran, ini 1 jam yang buat baca Al-Quran. Itu begitu infakkan. Biar rezeki yang Allah kasih buat kita itu bertambah terus. Akan bertambah terus, enggak hilang. Nah, sampai sini ada yang bertanya atau enggak? Coba Ustaz. Ya. Kapan bangunnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya perlu tanyakan Pak Ustaz tentang tadi kewajiban atau kelemahan seseorang yang berdirinya kurang sempurna atau berdirinya tidak bisa berdiri. Namun sebagiannya tadi Pak Ustaz bilang ada batas-batasan waktu atau batasan masa dari orang tersebut sehatnya atau sakitnya itu Pak Ustaz ya. Tapi ini bukan masalah waktunya, justru malah terbiasanya seperti orang sholat sudah terbiasa dengan bangku. Kalau berdiri terlihat dari kasat mata sehat sempurna, tapi giliran sholat bawa bangku. Dan yang saya perlu saya tanyakan, bagaimana hukumnya Pak Ustaz sementara orang tersebut kelihatan benar-benar mampu untuk berdiri, ya, sedangkan yang sudah ditentukan dari hukum itu
masa-masanya waktu untuk orang ada uzurnya itu kan ada masanya Pak Ustaz ya. Jadi yang saya pertanyakan, bagaimana hukumnya orang tersebut yang sholatnya dan tadi bilang pakai bangku. Terus yang kedua sama lagi Pak Ustaz. Ini seperti keterangan Pak Ustaz tadi, di zaman dahulu tidak ada bangku dan tidak ada perakanan yang bantuan yang lain. Sholatnya dengan duduk ayat awal. Dan ada di antara yang kelihatan ini sholatnya malah melunjurkan kaki ke arah barat. Menurut keterangan saya, pendapat saya, kayaknya kurang abdul, kurang sempurna gitu Pak Ustaz. Sementara orang tersebut jajak ya kadang-kadang jajak sehat berdiri, tapi giliran sholat alasannya ada aja gitu, kurang mampu berdiri lah atau bagaimana. Nah, yang saya bertanyakan hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, untuk penjelasannya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Ini ya apa namanya tadi ya apa namanya nyambung lagi tentang pakai salat pakai bangku. Sebenarnya itu bukan alat duduk kalau di salat, itu alat berdiri. Bangku itu alat berdiri. Bangku itu alat berdiri, cuman posisi berdirinya jadi nggak sempurna, dia seolah-olah seperti bungkuk alat berdiri. Jadi kalau duduk ya duduk di kiros. Jadi dia berusaha untuk berdiri mungkin itu di situ, cuman pakai bangku, gitu. Nggak jadi masalah sih, nggak jadi masalah. Cuman tadi hukumnya dia nggak duduk, hukumnya berdiri, cuman berdirinya kurang sempurna, berdirinya kurang sempurna. Jadi ada ruas-ruasnya yang nggak lurus seperti ruas kakinya atau yang lain-lainnya, itu hukumnya tetap berdiri, alat bantu berdiri. Kan tadi kan awalnya ya muqadirin alaihi binafsihi aw bi. Berdiri kalau yang sanggup atas dirinya sendiri atau bantuan yang lainnya, bantuan alat atau bantuan orang. Jadi itu alat berdiri kalau bangku, karena memang kita lihat juga di tempat ibadah yang cuman di kita jadi alat duduk, tapi sebenarnya itu alat berdiri. Kalau duduk ya duduk tadi kiros, jadi itu alat berdiri. Terus yang kedua, kalau duduk dia sanggup sanggup berdiri di jalan ini, nggak tahu duduknya ke arah barat gitu kakinya kakinya ke arah barat. Ya tadi kita husnuzon aja, jadi setiap kejadian-kejadian yang aneh di depan mata kita dalam sisi peribadatan itu pertama kita harus husnuzon sebelum kita tahu ilmunya, dan yang lainnya juga, dan kawan-kawan juga ya, husnuzon bahwasanya mungkin dia tahu ilmunya di situ, tahu di situ ilmunya. Kemudian saya sarankan juga buat kawan-kawan, kalau melihat yang aneh-aneh, posisikan diri kita sebagai orang yang belajar. Tanya sama kawan kita itu, ente punya dasarnya enggak? Kata Wisnu ya kan? Punya dasarnya enggak? Ente dapat dari mana? Ini kayak begini. Kalau udah dapat dasarnya, baru kita bahas di sini. Sementara ini kita kalau masih mereka-reka nggak tahu gitu, takutnya dia dasarnya apa gitu. Ente dasarnya apa? Bisa jadi dasarnya karena dia ada korengnya di sini, gimana kan? Makanya kalau ada kejadian yang aneh, kita tanya dulu, kemudian tanya dasarnya apa, kemudian dia bahas dasarnya. Kalau kita bisa jawab langsung, nggak usah membahas lagi gitu di sini. Kalau nggak bisa jawab, ente ntar ini dia punya dasar, dia ibadahnya kayak gini loh, itu dasarnya ini dari hadis sahih ini begini. Bagaimana Pak? Nah baru bisa kita kita selesaikan di sini. Sementara ini ya kita husnuzon aja dulu kayak. Mungkin dia ada korengnya ya di sini. Ya enggak, maksudnya kita tetap duduk berusaha baik gitu ya, berusaha baik gitu ya. Sebenarnya nggak boleh. Cuman kita saja ini mengada-ngada sendiri dia gimana?
apa peraturan sendiri kan salah hukum kan ada hukum fikihnya, ini kan bahasa. Kayaknya kayak ngarang-ngarang kalau sendiri. Ustaz. ini kan nggak ada yang dipersulit, dalil cuma itu dalil. Nggak ada yang Nah kalau dipersulit itu berarti dia punya dasar. Oh biarin nggak dipersulit katanya gitu. Artinya sholat ini kan Allah nggak mempersulit orang sulit. Nah itu dia jawaban dia gitu ya. Nah itu baru bisa dibahas di situ. Ya, artinya, menurut dia. tapi hukum fikihnya kan nggak ke situ kok. Hukum fikihnya itu yang saya tanyakan, hukum fikihnya lihat kasat mata itu orang tersebut sempurna, sehat, walafiat. Tapi pikiran sholat banyak kekurangannya. Iya. Makanya tadi baru itu kita bisa bahas di situ. Kalau dia punya dasar apa? Punya dasar kok nggak usah dipersulit sholat itu salah. Kita baru bisa nentuin itu salah karena udah punya dasar nih. Dasarnya salah. Dipersulit. Oh ini saya sholat begini kan tadi kan saya juga nggak tahu dasarnya dia apa sholat begini tuh berdiri apa duduk begini. Oh dasarnya apa? Dasarnya itu nggak sholat itu nggak dipersulit, salah itu. Berarti ente nggak bisa kalau dasarnya sholat nggak usah dipersulit, ya udah nggak usah susah-susah. Kalau gitu ente ini dipersulit namanya, ente tiduran aja tengkurap kan, nggak usah dipersulit nih, tanggung-tanggung amat. Ya kan bawa bantal dari rumah bawa selimut. Itu loh banget. Iya kan nggak usah dipersulit katanya. Dasarnya salah dasarnya. Jadi itu bisa dipastikan gerakan yang salah di dalam sholat. Kecuali dia punya dasar yang lain. Oh saya lagi korengan nggak bisa iftiros. Oh tawarruk bisa nggak? Apa namanya taroku sila? Nggak bisa orang korengannya di sini. Tawarruk bisa nggak? Nggak bisa orang korengannya di sini. Nanti mau kan begini. Nah itu benar. Tapi kalau dasarnya apa namanya ibadah itu nggak usah dipersulit, itu salah. Berarti dia bisa duduk tawarruk, bisa duduk iftiros. Itu harus iftiros. Itu dasar yang salah. Kalau emang logikanya begitu, nggak usah ibadah nggak dipersulit. Ya tadi bawa aja bantal lama ini kan sekalian nanti mau gampang kan. Gitu. Nah tadi apa namanya ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang nggak bisa dicerna sama akal. Maksudnya apa kita berdiri? Maksudnya apa kita begini? Maksudnya apa kita ruku? Nggak bisa dicerna sama akal. Oh kalau gitu disamain aja, ngapain ruku, kita tiduran aja? Nggak bisa. Karena itu lebih mudah daripada ruku. Misalkan nggak bisa dicerna sama akal. Ini ibadah mahdhah, ibadah yang nggak bisa dicerna sama akal, nggak bisa. Harus ada kalau mau ganti ini ya, ganti gerakannya, nanti harus punya dasar yang benar. Kalau dasarnya pakai akal, oh itu dipermudah, nggak bisa. Itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang nggak bisa dicerna sama akal. Maksudnya apa? Kalau ibadah misalkan iman totu azanit torik, sebagian dari iman itu adalah menyingkirkan halangan dari jalan, itu ibadah ghairu mahdhah, bisa dicerna sama akal. Orang ada duri tengah jalan, kita ambil ya maksudnya biarin nggak kena orang lain, ya kan? Terus tabassum atau kita misalkan ibadah-ibadah yang lain ta'awun walal birri, bertolong-tolong itu dalam kebaikan. Itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bisa dicerna sama akal. Kalau ibadah sholat nggak bisa. Gerakan nggak bisa diganti sembarangan, bacaan nggak bisa diganti sembarangan, harus wahyu yang jadi dasar. Dasarnya adalah wahyu. Kalau seandainya memang harus diganti ya ente berarti harus dapat wahyu yang lain. Jadi dasarnya adalah wahyu. Jadi kalau emang dasarnya itu itu pasti salah itu. Pasti salah. Ya, teman pendapat saya ya maklum lah, belum paham apa memang kelihatan kasat matanya keterusan amat orang. Mereka dengan polisi deh. Iya. Mudah apa yang sulit ya kan? Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
Kan pas rakaat pertama kan sujud, Iya, iya. habis sujud mendingan pas berdirinya duduk dulu apa langsung berdiri tegak aja? Hah? Sujud. Nah, terus pas mau bangunnya ada duduk, namanya iya, duduk istirahat namanya, duduk istirahat, qiyam istirahat itu sunnah. Sunnah, jadi sebelum dia berdiri itu ada namanya duduk sejenak, duduk istirahat. Itu juga ibadah makruh. Kita nggak tahu apa maksudnya apa gitu. Nah, berdasarkan wahyu. Cuman kalau ibadah makruh itu ente mau kulik-kulik, mau cari-cari pasti dapat bagusnya, pasti dapat. Tapi bukan itu dasarnya. Dasarnya apa? Wahyu. Jadi ada Nabi sebelum berdiri dari sujud, sebelum bangkit itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat dulu sejenak, baru dia bangkit berdiri. Baca lagi surat Al-Fatihah, itu namanya duduk istirahat, nggak langsung berdiri. Cuman kalau dicari-cari ya ibadah makruh lah. Cuman yang jadi masalah ini wudu ini ibadah mahdo atau ibadah mahdo, ini baru perdebatan. Kalau dibilang mahdo ya kenapa kalau kentut kita yang dicuci muka nyambung. Terus kalau yang bilang ibadah mahdo ya iya, ibadah mahdo kita kan mau bersih-bersih kan. Jadi perdebatan mahdo apa ibadah mahdo nih wudu nih. Ini kan kalau ada batal wudu apa? Keluar sesuatu dari dua pintu pelepasan, kubul atau dubur, salah satu misalkan kencing atau kentut misalkan. Kenapa yang dicuci muka? Kalau kentut. Nah itu namanya ibadah makruh, nggak bisa dicerna makan. Ada lagi yang lain? Yuk tanya. Farid. Mendengarnya pakai kaldu. kita kemarin atum. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Bilang kalau nggak ada kita tutup. Hah? Mana? Nanya mana? Aku mana aku? Lagi masih sibuk. Oh iya, ada Aremos. Sebelum ini apa nih habis kajian ini jangan pada pulang dulu, artinya mau di foto. Yang berada Si Victor di di pakai mana? handphone aja dulu. Ya udah pakai handphone Pakai aja. handphone aja dulu ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.